Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mulai diborong pembeli. Ribuan pelamar bersaing ketat pada seleksi CPNS yang dibuka terbatas untuk kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah. Angka pelanggaran lalu lintas dalam operasi Zebra Tinombala tahun 2024 mengalami peningkatan. Memasuki hari kelima operasi Zebra Tinombala, tingkat pelanggaran berlalu lintas mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023. Bentuk pelanggaran yang menonjol adalah teguran dan tilang manual, sedangkan jumlah korban kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan. Data dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah menyebutkan jumlah pelanggaran tilang manual tahun 2024 sebanyak 383 kasus, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 311 kasus. Sedangkan untuk teguran juga mengalami peningkatan di tahun 2024 yakni mencapai 4.829 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 4.045 kasus. Sedangkan untuk tilang elektronik, Ditlantas Polda Sulawesi Tengah masih kesulitan melakukan pendataan karena 3 titik lokasi pemasangan alat elektronik di Kota Palu saat ini mengalami kerusakan. Untuk tahun 2024 sampai hari ini juga pun masih nihil karena itu tadi alatnya masih dalam keadaan maintenance atau dalam perbaikan oleh pihak vendor. Kemudian untuk tilang manual di hari yang sama, di hari yang kelima di operasi Zebra di tahun 2023 sebanyak 311 tilang. Sedangkan untuk 2024 ini sebanyak 383. Ada kenaikan sebanyak 72 penilangan atau 23%. Kemudian untuk teguran ini di tahun 2023 di hari kelima di operasi Zebra tahun 2023 sebanyak 4.055 teguran. Sedangkan di hari yang sama, di hari yang kelima di operasi Zebra tahun 2024 sebanyak 4.829. Sehingga ini ada kenaikan sebanyak 774 teguran atau sebanyak 19%. Kalau kita melihat semua ini, bahwa memang ada tren kenaikan walaupun tidak terlalu banyak. Oleh karenanya, sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu patuh dan taat terhadap peraturan lalu lintas. Adapun jenis pelanggaran lalu lintas tersebut didominasi pengendara tidak mengenakan helm berstandar nasional, melawan arus, pengendara motor yang masih di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan sabuk pengaman, serta menggunakan telepon genggam saat berkendara. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kabupaten Donggala yang juga dikenal dengan sebutan Kota Tua memiliki banyak warisan sejarah dan budaya. Namun, sebagian dari warisan tersebut sudah nyaris hilang karena pengaruh modernisasi. Untuk menghidupkan kembali tradisi dan kekayaan budaya Donggala, maka sekelompok pegiat seni menggelar pameran seni dan foto di Expo Koteng Hiet Kota Banawa, Kabupaten Donggala. Kegiatan ini diikuti belasan seniman, budayawan, maupun komunitas. Mereka memajang foto yang menggambarkan kehidupan masyarakat Kabupaten Donggala tempo dulu. Kami berpikiran kalau Donggala punya tradisi. Dengan kekayaan sejarahnya, Donggala punya tradisi yang namanya tradisi urban. Tapi di zaman sekarang itu, di masa sekarang, tradisi urban itu sudah meredup. Bahkan di usia-usia, di umur-umur adik-adik saya, sudah tidak tahu lagi apa itu urban yang menjadi ciri khas
kota Donggala yang berbudaya maritim dan bertradisi urban. Akhirnya kami menggagas kegiatan ini dengan bertema urban dengan tujuan mengangkat kembali apa yang menggugah kembali kesadaran bahwa kita loh orang Donggala harus sadar akan apa spirit kita, seperti apa jati diri kita. Cuma kemasannya adalah bentuk, karena ya saya terlibat dalam kesenian, akhirnya saya kemasnya dalam bentuk kegiatan kesenian yang melibatkan hampir semua. Kami berusaha semaksimal mungkin melibatkan semua elemen masyarakat, elemen kemasyarakatan. Akhirnya terlibatlah teman-teman yang lain, pemuda-pemuda, ada juga terlibat komunitas-komunitas lain, komunitas seni, bahkan komunitas organisasi kemahasiswaan juga ikut terlibat, saling bantu, kita saling support. Pameran bertajuk Urban Donggala ini juga memamerkan berbagai karya seni, mulai dari lukisan dan fotografi. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan pertunjukan seni tradisional dan mengikuti workshop seni. Pameran seni dan foto tidak hanya menjadi ajang pamer karya, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Donggala untuk bersatu dalam melestarikan budaya lokal. Meredupnya kesenian di Donggala menjadi alasan anak muda Kabupaten Donggala menggelar event Urban Donggala. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Kabupaten Tojo Una-Una dikenal memiliki banyak destinasi wisata potensial. Tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tapi juga internasional. Salah satu destinasi wisata yang cukup terkenal dan menjadi primadona wisatawan adalah Kepulauan Togean. Keindahan Pulau Togean memang tak diragukan lagi. Pesona keindahan bawah laut, aneka ragam biota laut, serta panorama alam membuat wisatawan akan terpukau dan tak bosan mengunjunginya. Ribuan wisatawan Nusantara hingga mancanegara berkunjung ke pulau tersebut setiap tahunnya. Harapan saya sebagai pengunjung, semoga tempat wisata ini lebih terjaga lingkungannya, dan tempat wisata ini masih seputaran, masih di sekitar di Ampana Kota, jadi jangkauannya itu masih dijangkau. Terus keindahannya itu masih terjaga dengan bagus. Untuk menarik minat wisatawan, terutama dari mancanegara, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah membangun sejumlah fasilitas dan sarana pendukung di lokasi wisata tersebut. Mulai dari alat transportasi, peralatan menyelam, serta tempat penginapan. Kehadiran para wisatawan tersebut tidak hanya memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tapi sekaligus membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Julianus Kay melaporkan dari Tojo Una-Una. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Hilda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Puasi, Tabir. Dulu.